Bapak RW baru, Bapak RW Saman. Kepada beliau waktu dan tempat sama kita persilahkan. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang-orang mulia, Pak Habaib, guru kita bersama. Yang saya hormati Bapak Haji Dana, orang tua kami. Yang saya hormati para ustadz, abang-abang saya dari pihak kelurahan, ada Pak Kasih, Pak Adi, ada Ustadz Andri, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Bu Haji semua. Di sini saya cuma mengenal diri saya sebagai Pak RW baru, RW 03. Saya cuma minta doa dan dukungan pada Habib, pada ulama. Semoga saya menjadi RW yang amanah, yang selalu ada buat keluarganya. Yang saya hormati juga kedua DKM Pak Mukhtar, maaf tinggal juga. Mungkin saya nggak banyak, saya cuma mengimbau, saya cuma untuk warga-warga saya, mudah-mudahan dengan sering-seringnya diadakan majelis seperti ini, kampung kita kedepannya lebih baik lagi, terhindar daripada hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan pengajian ini atau majelis ini tambah maju, tambah berkah. Yang ibu-ibu mudah-mudahan tambah rajin Bu ngaji Bu. Ya. Mungkin dari kakak dari saya namanya ya saya ini baru ini kayak agak keder. Iya. Tapi mungkin saya minta doanya sekali lagi kepada guru-guru saya, kembali Pak Haji, Pak Ustadz, mudah-mudahan kedepannya lingkungan kita lebih baik lagi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan kita semua yang jelek menjadi baik. Allah ubah keadaan kita semua yang sakit menjadi sehat, yang lagi sulit menjadi mudah, yang rezekinya biar pada banyak. Amin ya Allah ya Rabbal. Kepada Habib Musyrik bin Abdul Jufri, segala tempat kami bersama. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرات المحترمون hadirin hadirat jamaah Majelis Silaturahim yang malam hari ini, bulan November ini kita adakan di Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, yang insya Allah kumpulnya kita di sini menjadi asbab insya Allah kita semua mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi wasilah. Apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
yang sama-sama kita hormati dan muliakan para habaib, para alim, para asatidz, para ulama wal umara yang malam hari ini hadir. Alhamdulillah banyak sekali guru kita Al-Habib Ali bin Abi Bakar bin Yahya yang baru saja memberikan tausiahnya kepada kita. Saya tadi udah lumayan lama saat di belakang, cuman lagi Habib Ali ngomong, saya datang, berhenti bener kan? Udah ngobat-ngobat, kita datang, kita doakan Habib Ali biar sehat panjang umur. Insya Allah selalu mengajar kita dalam ibadah, dalam jalannya Allah, jalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga guru kita Dailallah Al-Habib Fikri Ibn Al-Habib Hisam Al-Musawa, kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada guru kita Al-Habib Hasan Al-Mutahhar Wal-Habib Faqih Al-Haddad Wal-Habib Haidar Al-Haddad, juga Al-Habib Ali Ridha Al-Hamid. Kita doakan habaib kita semua panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada tokoh masyarakat kita Bapak Haji Dana, kemudian juga ada Ustadz Boi, Ustadz Muhsin Andriansa, kemudian Ustadz Firman, Ustadz Niman, ya, bil khusus Ketua DKM kita Bapak Mukhtar dan segenap staf-stafnya. Kita doakan ini masjid masih dalam tahap pembangunan, dan alhamdulillah Masjid Riyadhus Shalihin hampir setiap tahun DKM ya mengambil majelis rutinan bulanan ini. Alhamdulillah, tahun lalu kita di depan nih, sekarang alhamdulillah di dalam. Mudah-mudahan doakan biar lantai 2 ini cepat selesai, amin. Biar cepat selesai dan insya Allah biar manfaat buat lingkungan, amin ya rabbal. Dan juga ada Ustaz Asnawi. Nah tadi juga sambutan Bapak RW kita dan juga perwakilan dari kelurahan Bapak Kasih Kesos. Oh yang kemarin ya Pak Kasih Kesos ya, alhamdulillah. Waktu itu Pak Ade sebelum Pak Kasih Kesos ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Ade pindah masalah di Kecamatan Bandar Gebang ya. Ya kita doakan Pak Kasih Kesos kita juga sehat panjang umur, dan Pak RW yang baru tadi, masya Allah. Saya baru lihat nih Bang Saman sambutan, wah hebat. Emang kadang-kadang perlu juga yang model begini jadi pejabat ya. Ya biasa emang kita ketemunya di perapatan doang, kalau nggak di gunung. Alhamdulillah sekarang udah jadi RW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau RW 03 makmur, ya berkah, jauhin dari segala macam musibah. Ya, yang penting jangan selamatan pakai dangdutan Pak RW. Ya, selamatannya panggil Habib Ali aja udah. Ya, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat amanat dari koordinator majelis nih, Ustadz Niman. Beb, maaf, acara jangan malam-malam, Beb, jam 22.30 kalau bisa udah selesai. Sekarang 21.58, jadi masih ada 32 menit yang ngomong, masih ada 10 orang nih Ustadz Niman. Gimana nih? Ada Habib Hasan, ya, ada Habib Haidar, ya. Jadi 21.30 Beb. Nah, jadi biar nggak kemalaman, biar nasi kebulinya juga nggak jadi rengginang hari ini. Iya betul. Saya juga dapat amanat. Memang kalau biasa saya diri, biasa kita nanggung dah. Ayo kita selawatan, siapin dah duitnya dah. Ya, mudah-mudahan. Udah ngerecek ocek aja di kantong aja ini. Ini yang saya senang nih, begini ya. Ya, kalau orang udah spontan nih, kalau bilang nanggung, wah udah. Kadang-kadang ada yang pura-pura tidur ya, kata Habib Fikri gitu. Nah, memang kesempatan kita, ayo momentum malam yang mulia ini, dan kita yakin gak ada jalan sampainya kepada Allah kecuali lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Makanya manfaatkan. Gak semua orang bisa diberikan nikmat ngelangkah duduk di majelis. Gak semua orang bisa merasakan nikmatnya kumpul bersama orang saleh.
Gak semua orang bisa merasakan lapangnya waktu untuk kita sampai saat ini kita bisa merasakan luar biasa kumpul di majelis ilmu ataupun majelis zikir ataupun majelis salawat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, manfaatkan waktu kita di dunia yang sementara. Di dunia kita sebentar. Ada waktunya ketika kita itu merasakan mana ruh itu terpisah dari jasad kita. Ayo minta sama Allah biar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Karena puncak kenikmatan, puncaknya satu kenikmatan yang Allah berikan nanti di ujung. Di akhir dilihat bagaimana matinya. Kalau matinya husnul khatimah, wa insya Allah bahagia, senang, gak pernah putus sampai kiamat. Amin ya Allah. Cuman kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min. Makanya ayo semangatin, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga tetangga kita, jaga semua orang yang kita sayangi sebagaimana Rasulullah sayang kepada umatnya. Kita tahu bagaimana Rasulullah meminta kepada Allah, jangan sampai ada satu umatku ya Rabb masuk dalam api neraka. Betul? Makanya Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga illa man aba. Maka kita jangan sampai orang yang gak mau masuk surga. Ayo jaga ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai kita masuk dalam siksa api neraka yang penyesalannya gak ada artinya nanti. Oleh karena itu, ayo momen kita masih dimudahkan langkah kita. Alhamdulillah Pak RW, wilayah 03 Ciketing dan sekitarnya majlis gak pernah sepi. Majlis kagak pernah kosong. Artinya setiap malam kalau kita mau hadir majlis pasti ada. Di Masjid Al-Muqniyah setiap malam Ahad ada majlis. Di Masjid Riyadhus Shalihin setiap malam Senin ba'dal Maghrib ada. Di Masjid Ar-Rawdah gak jauh lingkungan kita, alhamdulillah banyak masjid. Amin. Dan satu sama lain gak ada ribut, akur semua, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ini kan menjadi asbab. Insya Allah berkahnya ada di lingkungan kita. Wa insya Allah semua menjadi akur semua. Amin. Yang penting bagaimana masjid musalla yang ada di lingkungan kita menjadi makmur untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ayo kita masing-masing punya niat, masing-masing punya hajat, minta keberkahan majelis ini. Yang kita yakini gak ada hijab untuk kita sama Allah. Amin. Ya Rabb, kami yakin hadirnya orang-orang saleh yang ada di lingkungan kita, hadirnya orang-orang yang saleh di antara majelis kita ini menjadi asbab Allah turunkan rahmat kepada kita, menjadi asbab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, menjadi asbab Allah kabulkan cita-cita kita ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah ya rahmah ya Rabb. Jadikan anak keturunan kami menjadi keturunan yang saleh-salehah ya Rabb. Senangkan orang tua kami ya Rabb. Pandangkan mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat dalam taat kepada-Mu ya Allah. Orang tua kami yang sudah lebih awal daripada kami ya Rabb, ampunin segala kesalahan dan dosanya ya Rabb. Terima segala amal ibadahnya dan Allah jadikan alam umurnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal. Ayo ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى.
صالحة على ما وصل صلاح القبول وتمام بالرسل وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini saya cukupi karena nanti kita dengarkan juga nasihat dari Habib Fikri dan saya berharap sudah cukuplah 15 menit ya ngajak selawat dah. Cuman tadi ingat ya, jaga keistiqomahan kita dalam ibadah sama taat di akhir zaman. Betul? Insya Allah ketika kita bisa istiqomah pasti yakin, seyakin-yakinnya Allah bakalan mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يكون نورها وجهه وصار إلى الابن المنصور عيانا قد هاشم الكلم شبد عبد مناف بن قصي كان ولدور الحكيم شان وقد دل عزم بذلك شانا وخصوص المصطفى حتى ترى في سلسلة رسله عدنانا فهناك كفل برفع إسماعيل كان للأبيب وانا وحينما حضرت به ابنة لم تسكن شيئا يأخذ النسوانا وبأحد الأنف من رب السماء أبصرك والحق والأحزانا وأنت ما كنت عالما بأن المهيمن شرف الأكوانا بانظر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فاضرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para tuan guru, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah khususnya segenap keluarga besar Masjid Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah senantiasa menjadi wadah dan juga tempat bagi rutinitas kegiatan kami Majlis Silaturahmi keliling 1 bulan sekali yang insyaallah mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat dan keberkahan buat kita semuanya. Tempat ini menjadi tempat turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tempat turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang hadir tanpa terkecuali kita pulang dari tempat ini semua Allah ampuni segala salah dan dosa-dosa kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang kita lakukan sendiri. Dan juga Allah pulangkan kita dari tempat ini, Allah tanamkan mahabbah cinta yang kuat dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami ucapkan juga kepada para guru-guru, para orang tua, Bapak Haji Dana, dan juga hadir bersama kami Habib Hasan Mubakhar, Habib Hajar Al-Haddad, yang insya Allah kehadiran beliau sekalian dan juga para guru lainnya menambah keberkahan dalam perkumpulan kita pada malam hari ini. Kami dari Majlis Silaturahmi Gabungan tentunya memohon maaf atas segala salah dan juga sesuatunya yang mungkin kurang tepat, baik dari segi waktu yang mungkin agak sedikit terlambat dan juga segala sesuatunya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Insya Allah senantiasa jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk terus kita syiarkan daripada syiar-syiarnya baginda Nabi Muhammad. Karena di luar sana juga orang-orang gak lelah, gak capek, bahkan berusaha rela menghabiskan waktu serta hartanya, bahkan mengorbankan segala sesuatunya untuk menghancurkan syiar Nabi Muhammad, menjauhkan pemuda-pemudi dari majlis-majlis Nabi Muhammad, menjauhkan pemuda-pemudi dari para guru-guru, para ulama, sehingga tidak sedikit di luar sana orang-orang yang lebih memilih perkumpulan yang di situ tidak dibahas Nabi Muhammad. Ketika datang seseorang kepada Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki
Ada orang datang kepada Abu Ya Al-Maliki, gurunya para guru, maha guru, Al-Muhaddits, Masya Allah, Imam Haramain. Ini orang rada konyol datang ke Abu Ya Maliki, orang hebat Abu Ya Maliki ini. Gurunya para guru nih, gurunya guru-guru kita semuanya. Gurunya Abu Ya Al-Habib Hamid An-Nagib bin Muhammad Syabak Al-Salim, dan juga gurunya para ulama khususnya yang ada di Indonesia. Ada orang datang kepada Abu Ya Maliki nanya, "Ya Sayyid, ya Syekh, wahai Muhammad Al-Maliki, Allah lagi ngapain sekarang?" Ini orang memang rada, nanyanya emang rada konyol. Konyol gak kira-kira? Konyol, emang sombong gitu. Nanya Allah lagi ngapain, sombong gak kira-kira? Kalau ada orang nanya kayak begitu sama kita, gedeg gak kira-kira? Saya mah rada kadang suka gedeg dah kalau ada orang nanya, "Beb lagi ngapain?" Kan lu kepo amat, lu pengen tahu aja. Kan sombong nih orang, emang dekat-dekat banget lah. Kalau nanya lagi di mana, apa kabar, kan masih penting. Ini nanya lagi ngapain, kan kepo banget orang ini. Nah yang ditanya sama dia, Allah lagi ngapain katanya. Kebetulan yang ditanya Abu Ya Maliki, orang alim, orang soleh, orang yang hebat. Dan yang nanya juga kebetulan emang orang yang kagak suka sama pengajian, orang yang kagak resep sama sholawat, orang yang kagak percaya sama Nabi Muhammad, orang yang kagak demen sama maulid. Ini sampai wayah gini Riyadhus Shalihin temanya masih maulid juga nih kita. Padahal bulan maulidnya udah lewat, bener gak? Masih maulid juga temanya. Ini bukti keistimewaan Nabi kita Muhammad. Sepanjang waktu dan zaman, jangankan lagi timbang Rabiul Awal, setiap hari, setiap saat kita bergembira merayakan, mengadakan maulid Nabi Muhammad, udah jadi suatu kewajiban buat kita. Udah menjadi suatu kebahagiaan buat kita untuk menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya suka heran kalau orang sering hadir majlis, sering baca salawat, sering baca maulid, tapi nggak ada tautan dalam hatinya sama Nabi Muhammad. Ngedengar disebutin nama Nabi Muhammad, dia diem baik. Diajakin baca salawat, cicing baik. Tahu cicing? Diem. Pura-pura kagak denger, kayaknya mulutnya berat banget buat baca salawat. Sedangkan para sahabat ketika dibacakan atau disebutkan atau diceritakan nama Nabi Muhammad, setelah kewafatannya Nabi Muhammad, bukan lagi lisannya yang berselawat, tapi menetes air matanya karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika kewafatan Nabi udah gak sanggup lagi tinggal di Madinah, milih pindah keluar dari kota Madinah karena setiap sesuatu jalan-jalan dan tempat-tempat yang ada di kota Madinah selalu membuat Sayyidina Bilal rindu mengingat Nabi Muhammad sehingga tiap hari nangis mulu. Tersiksa dengan kerinduannya, pindah Sayyidina Bilal dari kota Madinah. Para sahabat-sahabat yang lain juga merasakan hal yang demikian. Nah kita setiap hari maulid kadang di mana aja ada. Tadi kata Habib Hashim, majlis mah kagak kurang-kurang dicepetin. Majlis mah kagak habis-habis. Tapi emang dari tempo dulu gini-gini aja. Lah emang gini-gini aja. Yang hadir kayak ini aja. Orang-orang spesial kan yang makasihnya spesial mah kagak banyak. Banyak gak kira-kira? Kagak banyak. Makanya beruntung ketika kita udah mulai bisa hadir, ketika mulai kita udah bisa duduk, ambil kabar. Mungkin itu tanda Allah pengen kita jadi orang yang baik. Ya, maka jaga kebaikan ini jangan dirusak dengan hal-hal yang gak baik lagi. Hadir majlisnya udah bagus, baca selawatnya udah bagus, dengerin nasihatnya udah bagus, pulangnya masih boncengan namanya bukan muhrim. Ada yang begitu? Ya, rata-rata direcehan. Makanya dulu mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu majlis silaturahmi gabungan kebanyakan mayoritas isinya pemuda-pemuda. Cuma karena rada gedeg kali diomelin baik. Ini Habibnya kagak cocok nih, kagak ngerti nih. Masa anak muda kagak boleh pacaran, kan begitu tuh pemuda zaman sekarang tuh. Asal diomelin dikit minggir, nyari yang cocok sama dia. Nyari yang sekiranya boleh pacaran sama dia. Yang namanya sabar bukan hanya dalam ibadah. Yang namanya sabar bukan hanya dalam kita mendapatkan musibah. Sabar, kagak punya duit, kagak punya gawean, lah sabar, ngapain lagi udah. Lagi sakit sabar, sabar. Tapi dalam ketaatan juga kita perlu kesabaran. Hadir di majlis kayak gini lama, capek, semutan kaki, lah sama saya demikian. Lapar, sama. Ngantuk, iya. Betul sepanjang jalan dari Bogor kemari bukan main, manusia bermodel-model mau di jalan. Capek kalau ngikutin mah pengen pulang, agak pengen hadir, malah kalau pengen ngikutin mah. Ya cuma kan kudu sabar. Tambah lagi Ustaz Iman ngabarin, Beb, nanggung Beb, majlis kagak 2 uang kasbis hari ini. Guru-guru bingung nih, saya bilangin yang penting guru-guru saya mah kagak usah. Apa gitu udah sabar. Kan begitu, emang paling enak kalau murid undang majlis gabungan murah Pak. Modal tempat doang. Modal tempat doang, dapat 3, kadang dapat bonus lagi nih, dapat Hasan, dapat Bagi, dapat Haidar, dapat Ali Al-Hamid.
Udah kan nikmat kalau dalam ibadah sabar. Ngaji capek sabar. Apa yang Allah katakan kepada baginda Nabi Muhammad? Wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah. Banyak di luar sana kalau pengen ngikutin mah mendingan main, apalagi recehan buat anak-anak muda. Daripada ngaji kemarin mendingan ngerem. Nah gua aja udah naik epic gua. Mendingan main, mendingan nongkrong ya. Udah capek. Coba dipaksa kayak kudu duduk, dipaksa kudu dengerin nasihat, dipaksa kudu ngaji, sabar. Yang kesabaran itu yang bikin Allah naikkan derajat kita insya Allah. Dalam sholat, subuh, ngantuk, habis begadang, habis nonton bola, habis gawe, pulang malam, disuruhnya bangun, disuruhnya sholat, ya sabar, bangun, tinggalin tuh tempat tidur. Nah sekarang kesabaran juga bukan dalam musibah dong Pak. Orang sabar dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang sedih. Semua orang bisa gak kira-kira? Bisa, siapa sih bisa dalam ibadah nggak bisa. Orang yang tukang mabok sholat bisa ya. Yang suka makan uang haram sholat Jumat ngikut. Yang tukang korupsi umroh berangkat. Yang suka main judi puasa mah ikut sahur, ikut bukan. Siapa yang bisa ibadah, tapi nggak semua orang bisa menahan kesabaran. Ya maka dengan hal yang demikian, orang yang tadi yang nanya kepada Abu Yamaliki, Allah lagi ngapain? Sama Abu Yamaliki dijawab, Allah lagi salawat sama Nabi Muhammad. Dan Allah yang bersalawat sama Nabi Muhammad nggak cuma sendirian, tapi bersama hamba Allah yang paling mulia para malaikat. Dan Allah ajak orang-orang yang beriman untuk bersalawat sama Nabi Muhammad. Kalau kita punya iman, kita mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, ayo jangan pada diem baik. Kita yang makhluk kita sampaikan salam dan salawat terbaik kita untuk Nabi Muhammad. Dengan harapan, dengan keinginan dan keyakinan yang kuat, dengan keberkahan salawat dan keistimewaan Nabi Muhammad, yang Allah pandang wajahnya Nabi ketika minta dipindahkannya kiblat, yang semua bertawasul kepada Nabi ketika kekeringan minta diturunkannya hujan, kita juga minta berkahnya Nabi, Allah turunkan hujan rahmat buat kita semuanya. Yang lagi pada susah nih, yang lagi pada ekonominya lagi pada langka, yang rumah tangganya lagi pada berantakan, yang anaknya lagi pada aktif, benar kita minta semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ditetapkan dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Dan insya Allah kita bertemu lagi dalam kegiatan rutinitas kita majlis bulanan di waktu yang akan datang, di bulan yang akan datang yaitu di bulan Desember. Insya Allah pada tanggal 5 Desember berlokasi di Musola Nurul Mukminin. Di Musola Nurul Mukminin di Sabah, di Ciketing juga, tinggal lempeng doang sedikit tuh belakang Pokok Habib pagi. Ustadz Mokhtar juga ini namanya. Insya Allah tuh tanggal 5 Desember. Insya Allah biar pada bisa nyampe semuanya. Jangan berkelompok-kelompok Pak, itu mah di sono, masjidnya bukan wilayah gua itu. Jangan. Apalagi kalau dia minta bantu maulid di mana? Bukan lebah gua ini, bukan RT gua ini, bukan RW gua. Jangan, namanya bantu kan nabinya sama, Bro. Kan nabinya sama. Emang Nabi Riyadus Sholihin sama Baitul Mu'min emang beda sama? Sama kan? Nabinya sama. Ayo sama-sama kita syiarkan. Ya, sama-sama kita syiarkan. Ya, lelah dikit wajar, bengkok dikit lurus lagi. Lemes dikit bangun lagi, itu jangan kebanyakan tidur. Ntar bangun-bangun masuk kubur baru nyesel. Ya, insya Allah kita tetap dengan makhluk dia. Saya minta juga semua yang ada di luar, ayo merapat. Ya, minimal di luar masjid gak jadi masalah. Gak usah pakai dilihatin, udah motor mah insya Allah pada lunas, bilang udah membuka rezeki udah. Biar diganti yang lebih banyak, amin. Ya Rabbal. وتجتنا الورم والجهات فوق بلاد مشفيهانا وإلى فضل عبد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومرسانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام
علمنا للخير يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ضربنا You